Langsung ke security. Security enable. Tuh. 2 people enter. Nanti megang terus si Arsanti belum di itu udah semua ya. Chelsea, kedengeran suara ibu nak? Marco, Kena, dengar suara ibu ya? Dengar Bu, dengaran Bu. Yang biasa aja. Yaudah, tuh Kadek udah buka semua dulu. Kita buka dulu. Ya buka, biar ibu nggak hanya sama Kadek. Oke, Naufal makasih, Naswa makasih, Jakwan, Anastasia, Gaitsa, Ladifa, Saula. Siapa lagi yang udah bisa buka? Oke ya. Alisa udah bisa, Zafira sudah bisa, Chelsea sudah, baru nggak apa-apa yang ikut sudah 24 siswa. IPA 6 dengarkan ya. Ini mungkin minggu terakhir kita bertemu ya, karena minggu depan mungkin kalian sudah libur awal Lebaran. Kemudian nanti setelah kita libur, takutnya masih ada acara sehingga ibu nggak bisa ngejum. Kamu pelajari untuk PAT sampai Ternate Tidore ya. Di situ ada latihan-latihan, kamu kerjakan, dengarkan. Kadang latihan itu bocorannya enggak. Karena apa? Ibu buat latihan, dikeluarkan lagi untuk PAT, biar ibu nggak usah susah-susah buat lagi. Jadi benar-benar kalau latihan nilainya masih jelek, buat lagi supaya bagus. Jadi nanti pas dalam PAT kamu sudah tinggal centang-centang, udah benar. Oke ya. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat terus, jaga kesehatan ya, prokes tetap diutamakan, jangan sampai amit-amit nuju beli kita kena. Dah. Kemarin kita sudah sampai ke Demak sekilas ya Jakwan, tapi biarlah Ibu ingatkan kembali sebelum kita ke PowerPoint. Kalau ditanyakan kerajaan pertama Islam di Jawa itu adalah Demak, di mana Demak adalah kelanjutan Majapahit, karena si rajanya yang bernama Raden Patah ini adalah keturunan raja terakhir Majapahit, Brawijaya V, yang menikah dengan putri Cina yang sudah beragama Islam, akhirnya lahirlah yang namanya Raden Patah. Disebut Raden Patah karena berasal dari kata Al-Fatihah, artinya pembuka. Dialah yang membuka duluan kerajaan Islam di Jawa. Nama awalnya bernama Bintoro atau Gelagahwangi. Tapi karena si raja ini ingin Bintoro menjadi daerah yang gede dan makmur, makanya akhirnya diberilah nama Demak. Seperti kemarin Ibu udah ngomong, masih mengikuti filosofi perang zaman dulu, civis pacem parabellum. Nah, Raden Patah pun paham kalau Demak itu pasti diincar oleh Portugis. Makanya dalam bahasa sederhana, sebelum diserang, nyerang duluan. Nah, Raden Patah pun melakukan serangan ke Malaka, ke utaranya Jawa. Beliaukah yang pergi? Enggak, tapi anaknya yang pergi yang bernama Raden Pati Unus. Pati Unus melakukan serangan ke utaranya Jawa, yaitu Malaka. Makanya si Pati Unus ini mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor. Noval, Jakwan, Alisa, Rian, Saula, Nadwa, Jafira, Marco, Arsanti, Widya, Kena, Kimberly, semuanya. Itu besok ada ya di ulangan ya Jafirah ya. Kenapa?
Pati Unus mendapat julukan Pangeran Sabranglor karena dia pernah menyerang Portugis di utaranya Jawa, yaitu Malaka. Mil, menang enggak? Enggak menang. Kenapa? Jelaslah persenjataan kita, taktik perang kita sangat sederhana dibandingkan Portugis. Tapi kamu jangan garis bawahi ketidakmenangannya. Tapi yang kamu garis bawahi adalah sikap keberanian mereka, karakter keberanian mereka yang harus kita kasih apresiasi. Nah itu ya, jadi setiap saat kamu akan menemukan filosofi civis pacem para bellum. Nah kemudian Neng, Raden Patah berusaha mengembangkan kerajaan sampai hampir ke seluruh wilayah Jawa. Jangankan Jawa, Malaka pun ingin dikuasai yang harus nyebrang dulu. Nah tapi kemudian akhirnya beliau meninggal tahun 1518, digantikanlah oleh anaknya Pati Unus. Nah, kita tanyakan ke Pati Unus, beranikah beliau mengulang untuk menyerang Portugis di Malaka? Bukannya tidak berani. Pati Unus orang yang cerdas, belajar dari sejarah. Kalau dia mengulangi kalah lagi, pastilah kalah lagi, makanya dia punya taktik lain. Arsanti, Pipop, Faik nih belum buka nih, Marco udah buka, Nadwa, Ladiva. Mereka Pati Unus tidak mengurangi menyerang, tapi taktik lainnya embargo beras, tidak mengirimkan beras ke Malaka. Kadek pinter ya, dia tahu kalau dia pasang badan kalah, makanya caranya Malaka tidak dikirim beras, biar kelaparan itu orang Portugis, itu taktiknya. Kemarin sudah ada dalam soal latihan ya, siapa tahu besok akan ada lagi. Kemudian Pati Unus memerintah 1518 sampai 1521. Nah, beliaunya tidak punya putra. Nah, kita lihat ya, supaya kamu ada bacaan ya. Mana, Pak? Nah, nggak usah slideshow ya. Oke ya Neng ya. Ibu nggak usah slideshow karena suka mati. Ini juga mati udah. Ini udah tadi Ibu ngomongin. Ini daerah kekuasaannya Demak. Nah ini sekarang kita ke sini. Baca ya. Dengarkan. Pati Unus meninggal tahun 1521, tidak memiliki putra. Akhirnya pemerintahan diberikan ke adiknya yang bernama Trenggono. Trenggono memerintah selama 25 tahun. Kalau ditanyakan Raja Demak yang mencapai puncak kejayaannya dialah Trenggono. Nah, kemudian Trenggono ini sama dengan kakak dan bapaknya. Dia juga berusaha menyerang Portugis dan kebetulan Nengkang, Portugis tidak hanya di Malaka tapi sudah dekat dengan Demak, yaitu di wilayah Jawa Barat. Akhirnya Trenggono menyerang Portugis di Jawa Barat yang pusatnya adalah Sunda Kalapa. Bersama-sama dengan orang Samudra Pasai yang gagah berani bernama Fatahillah, dia berhasil menguasai Sunda Kalapa atas pengaruh Portugis. IPA 6, Sunda Kalapa diganti namanya menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan. 22 Juni, Sultan Trenggono dengan Fatahillah menang. Nah, besok, bulan Juni besok, pasti hingar-bingar tuh di TV kan ya. Jakarta memperingati ulang tahun kesekian ratus. Nah, itu dimulai dari kemenangannya Sultan Trenggono di Sunda Kalapa berubah menjadi Jayakarta. Ya. Mana lagi sekarang ini? Nah, IPA 6,
Kalau kamu baca, ini singkat sekali sejarah. Sebenarnya banyak. Tapi Ibu rangkum supaya waktu yang diberikan sekolah 45 menit itu nyampe ke ruhnya. Jadi Ibu rangkum sesedemikian rupa, pokoknya jalannya cerita ada. Kita lihat, kamu harus bisa baca yang lainnya nanti ya. Singkat cerita, Trenggono meninggal 1546. IPA 6, disinilah mulai perang antar keluarga. Ibu nggak akan cepat ngomongnya ya, Ibu pelan-pelan di sini ya, kamu perhatikan ya. Ini pun ada dalam ulangan, tapi entah dalam bentuk soalnya, kalimatnya bagaimana. Kita lihat. Trenggono meninggal, diikuti seperti awal. Ketika dia menerima dari kakaknya Pati Unus yang nggak punya anak. Makanya ketika beliau meninggal, pihak kerajaan tidak memberikan ke putranya Trenggono, tapi diberikanlah kepada adiknya yaitu Pangeran Sekar. Trenggono digantikan oleh Pangeran Sekar. Berkuasakah Pangeran Sekar? Ternyata tidak. Belum dia berkuasa, Pangeran Sekar dibunuh oleh Prawoto, anak dari Trenggono. Ibu ulangi lagi ya. Harusnya yang menjadi raja adalah adik Trenggono Pangeran Sekar, tapi putra Trenggono yang bernama Prawoto juga ingin jadi raja. Akhirnya dia membunuh pamannya itu Pangeran Sekar. Pangeran Sekar dibunuh di wilayah Lepen dan akhirnya dia mendapat julukan Pangeran Sekar Sedoing Lepen. Selesai masalah di situ. Apakah Prawoto bisa menjadi raja? Belum. Prawoto belum memerintah. Prawoto dibunuh oleh anaknya Pangeran Sekar yang bernama Arya Panangsang. Karena Arya Panangsang berpikiran, kalau ayahnya tidak dibunuh, pasti kekuasaan besok-besok jatuh ke tangan Arya Panangsang. Kemelut di kerajaan, itulah nengkang yang dikenal dengan nama suksesi, perebutan kekuasaan antar keluarga. Jadi nanti apa yang menyebabkan runtuhnya Demak? Dengarkan hati-hati. Apa yang menyebabkan runtuhnya Demak? Terjadinya perebutan kekuasaan antar keluarga, dimulai dibunuhnya Pangeran Sekar oleh Prawoto, Prawoto oleh Arya Panangsang. Selesai enggak? Arya Panangsang dibunuh lagi oleh Sutawijaya. Nah, ada tokoh baru. Dah, tarik napas dulu. Siapa Sutawijaya? Sutawijaya tidak lain adalah anak angkat dari Joko Tingkir. Ada orang baru lagi. Siapa itu Joko Tingkir? Joko Tingkir adalah menantunya Trenggono. Akhirnya yang dapat kekuasaan adalah menantunya Trenggono, yaitu Joko Tingkir. Sutawijaya akhirnya diberi hadiah di di Yogyakarta, namanya Kota Gede. Ya. Paham ya? Ibu ulangi lagi deh ya, dikit ya. Suksesi. Trenggono meninggal, digantikan oleh Sekar. Sekar dibunuh oleh Prawoto. Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang. Arya Penangsang dibunuh oleh Sutawijaya. Siapa Sutawijaya? Dia anak angkat Joko Tingkir. Siapa Joko Tingkir? Dia menantu Trenggono. Dah? Apakah Joko Tingkir kemudian melanjutkan kerajaan Demak? Tidak. Joko Tingkir memindahkan kerajaan Demak ke Pajang. Mulailah berubah. Tadinya ekonominya maritim, perdagangan laut. Nah, sekarang Pajang adalah pedalaman, jadi agraris, pertanian. Itulah akhir dari Demak pindah ke Pajang. Ini tidak ada di Ibu, boleh kamu ingat-ingat saja. Tidak ada di PPT, boleh kamu ingat-ingat atau catat. Setelah Joko Tingkir menjadi raja di Pajang, jadi Demak akhirnya daerah bawahannya ya. Nah,
Sutawijaya bersama ayahnya membesarkan Kabupaten Mataram, diperluas dengan tanah yang diberikan oleh ayah angkatnya. Ternyata Sutawijaya adalah orang kuat. Dia kemudian juga memperkuat angkatan perangnya. IPA 6 membuat rasa takut ayah angkatnya, takut diserang. Nah, akhirnya Joko Tingkir menyerang Sutawijaya karena takut Sutawijaya suatu waktu akan menyerang dirinya. Tidak meninggal karena serangan Sutawijaya, tapi kemudian Joko Tingkir sakit, meninggal, dan Pajang diberikan kepada anaknya Benowo. Benowo merasa tidak kuat, tidak mampu seperti Sutawijaya kakak angkatnya. Akhirnya Benowo memberikan pemerintahannya ke Sutawijaya kakak angkatnya. Dia hanya menjadi Adipati Pajang saja. Dan kemudian Sutawijaya tidak jadi raja di Pajang, tapi dia pindahkan simbol kebesaran Pajang ke Kota Gede dan kemudian dikenal dengan Kerajaan Mataram. Oke, nah bisa nangkep apa liar? Jadi itu ya. Jadi kalau kita sudah berbicara kerajaan dan suksesi, ini memori kita memang harus kuat. Harus bisa benar-benar hafal. Tapi kan kamu tidak banyak dituntut karena kamu anak IPA, sejarah itu hanya kewajiban, pokoknya kamu hafal, kamu tahu jalan, bukan hafal, kamu tahu jalan ceritanya, kamu bisa ngambil makna apa di dalamnya. Oke ya. Kita kejar waktu. Dah. Ini tadi akhir kerajaan Demak. Ya, Joko Tingkir tidak meneruskan di kerajaan, tapi membawa payung kerajaan ke Pajang dan menjadi raja di Pajang. Nanti berperang dengan Sutawijaya, kemudian Sutawijaya bisa menjadi raja, bukan karena membunuh ayah angkatnya, tapi adik angkatnya nggak mau jadi raja. Nah, akhirnya dia pindahkan kebesaran Pajang ke Mataram. IPA 6, akhirnya Sutawijaya ini menggelarkan dirinya Panembahan. Ini akan ada di ulangan ya. Jadi kamu harus hafal nih berapa kalimat nih. Berapa kata nih. Panembahan Senopati ing Alogo Sayidin Panotogomo Kalifatul ing Jawi. Apa itu artinya? IPA 6. Sutawijaya ternyata memiliki wawasan yang luas. Ya. Kalau di Romawi, Neng, kamu nggak dapat pelajaran dunia, sejarah dunia ya. Anak IPS dapat. Kalau kita ke Romawi, raja, kaisar itu dianggap anak dewa. Dia bergelar Pontifex Maximus. Jadi dia raja, dia juga penguasa agama. Nah, si Sutawijaya pun sama, ngambil gelar itu. Panembahan Senopati, raja, Senopati raja ya, raja yang disembah Panembahan. Tapi ing Alogo Sayidin Panotogomo, dia juga menata agama. Gitu. Jadi ya dia bekerja di bidang politik, dia pun paham dan menguasai tentang agama. Itu adalah Sutawijaya. Tar dulu. Farah, tar. Udah ya. Akhir dari Demak. Kita lihat yang ini dulu sekarang. Kerajaan Mataram. Tadi rajanya bernama Sutawijaya, kemudian memerintah tahun 1586-1601, pusat pemerintahannya di Kota Gede, Yogyakarta ya. Wilayah kekuasaannya mencakup Pajang dan Demak. Nah, Neng, singkat cerita. Tadi kan kata Ibu juga, Ibu buat singkat saja. Raja keduanya bernama Pak Mas Jolang. Nah, Mas Jolang ini setelah menjadi raja bergelar Pangeran Hanyokrowati, si anak Sutawijaya. Si raja ini suka sekali berburu. Nah, dalam cerita dia meninggal dalam perburuan, kecelakaan di wilayah Krepyak, Jawa Tengah. Perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Akhirnya
si Mas Jolang ini mendapat julukan Pangeran Sedoing Krepyak. Artinya apa? Pangeran yang meninggal di Krepyak. Jadi kalau kamu baca dalam sejarah Mataram, si raja ini hanya sedikit diceritakan, jadi tidak lama memerintah. Kemudian, salah, bukan. Nah, setelah Mas Jolang yang memerintah anaknya, Mas Rangsang. Setelah memerintah, dia bergelar Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Pada masanya, Mataram mencapai puncak kejayaannya, seluruh Jawa sampai Madura dikuasai oleh Sultan Agung. Dia memindahkan ibu kotanya ke Kerto, dekat Surakarta. Nah, Neng, buka catatan. Cari catatan. Pegang catatan, nanti kamu nyatet ya. Sultan Agung seperti pendahulunya juga nggak mau ada orang asing di wilayah Nusantara. Walaupun konsep Indonesia belum ada ya, tapi konsep Nusantara sudah ada ya, karena dari zaman Majapahit ya. Sultan Agung nggak mau ada orang asing. Kalau pada zaman pendahulunya ini berperang dengan Portugis, nah Sultan Agung berperangnya dengan Belanda. Jadi sudah berubah bangsa. Nah, Neng, kamu baca di situ VOC ya. Vereniging Oost-Indische Company. Persekutuan Dagang Belanda. Oke, Ibu akan cerita sedikit tentang VOC. Kita singkirkan dulu Sultan Agung ya. Nanti kelas 11 kamu akan menemukan kembali sama Pak Oji ini si VOC. Ibu terangkan sedikit tentang VOC. Kemarin kamu pernah mendengar nama Marco Polo. Dalam catatan Imago Mundi, Marco Polo cerita ke dunia bahwa wilayah Nusantara tempatnya Samudra Pasai banyak sekali rempah-rempah yang dibutuhkan dan sangat mahal di Eropa. Akhirnya setelah membaca ceritanya si Marco Polo, berdatanganlah orang-orang Eropa mencari jalan menuju Indonesia. Akhirnya masa itu, Neng, disebut masa Renesans, masa pencerahan. Orang-orang berdatangan, yang datang pertama kali dan menjajah ke Indonesia adalah Portugis. Portugis tidak hanya mau berdagang, tapi menguasai Indonesia. Nah, akhirnya karena dia yang menguasai wilayah kita, dia membuka pasar di daerahnya Lisbon. Jadi orang-orang Eropa kalau mau cari rempah-rempah, nggak usah cari pasar di Indonesia, di Lisbon itu tempatnya semua ada rempah-rempah. Ya, kebetulan Belanda yang pada waktu itu juga butuh rempah-rempah, sedang bermusuhan dengan Portugis, memperebutkan daerah kalau nggak salah Belgia. Nah, akhirnya Portugis menutup Lisbon untuk Belanda. Belanda nggak bisa memiliki rempah-rempah, nggak bisa membeli rempah-rempah. Tapi akhirnya Belanda mencari jalan ke Indonesia. Neng, ketemu. Tahun 1596, Cornelis de Houtman sampai ke Banten untuk mencari rempah-rempah. Dia kagum, lada bergelayutan, cengkeh bergelayutan di tanah Banten. Tapi karena kasar, sombong, nah orang Banten nggak suka, oleh orang Banten kemudian diusir. Jadi si Cornelis nggak bisa masuk Banten. Makanya, Neng, dalam sejarah lokal disebutkan Banten berasal dari kata bantahan. Orang Banten itu bantah, nggak mau disuruh-suruh oleh orang lain. Keren ya sikapnya orang Banten ya. Berbanggalah kita hidup di Banten. Nah, akhirnya si Cornelis pulang lagi ke negerinya, tapi disambut sebagai pahlawan, diberi gelar kebangsawanan karena dia sudah menemukan jalan di mana rempah-rempah itu berada. IPA 6, 2 tahun kemudian
Berdatanganlah pedagang-pedagang Belanda, tidak hanya membawa kapal dagang, tapi bawa kapal perang masuk ke Banten. Orang Banten nggak bisa apa-apa dan nggak punya senjata. Akhirnya dikuasailah kita oleh Belanda. Belanda akhirnya pedagang-pedagangnya mendirikan persekutuan dagang yang dikenal dengan nama VOC, dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Gubernur jenderal pertamanya Peter Both. Pada masa Sultan Agung, kembali lagi ke Sultan Agung. Pada masa Sultan Agung yang menjadi gubernur jenderalnya adalah J.P. Kun. Nah ya, puasa, perut kosong, mungkin hanya sedikitlah bisa masuk ke memori, tapi nggak apa-apa. Pokoknya Ibu sudah bisa mengantarkan. Nanti kalau kamu minta rekaman, Ibu kasih deh. Nah kemudian Neng, Sultan Agung akhirnya menyerang VOC ke Batavia. Sedikit lagi ilmu. Kalau Portugis kan namanya Jayakarta. Nah oleh orang Belanda diganti Ladiva menjadi Batavia, si Jayakarta ini. Supaya apa? Mengingatkan ke nenek moyangnya di Belanda bernama Bataviaren. Makanya Sunda Kalapa, Jayakarta oleh orang Belanda dikenal dengan nama Batavia. Sultan Agung menyerang J.P. Kun. J.P. Kun tewas karena gigihnya tentaranya Sultan Agung. Neng, kalau nanti kamu ketemu soal menjadi pegawai negeri ini pernah ada. Siapakah yang pertama kali melakukan transmigrasi, memindahkan orang dari tempat asalnya ke tempat yang lain? Dia adalah Sultan Agung. Sultan Agung membawa penduduknya supaya tinggal di Karawang dan Bekasi untuk membuka lahan pertanian. Kalau sekarang Karawang dikenal dengan nama sentra beras, sejarahnya dimulai dari Sultan Agung. Supaya dibuat lumbung padi, supaya tentaranya nanti menyerang tentaranya J.P. Kun nggak kelaparan. Tapi akhirnya dibakar oleh J.P. Kun. Syukur J.P. Kunnya akhirnya meninggal. Nah itu. Kemudian Sultan Agung akhirnya memerintah sampai tahun 1645. Meninggal tahun 1645. Tapi Sultan Agung tidak hanya cakap di bidang politik, di bidang agama, tapi dia juga pandai berbudaya. Keina, Hana, nanti IPA 6. Ladiva, Keina, Hana, Marco, kemudian siapa lagi tadi ya? Kamu nanti di rumah coba cari kalender yang ada tulisan Wage, Kliwon, Pon, Manis. Ya, coba. Suro. Di rumah kamu. Kenapa, Dek? Suro ada nggak Suro? Suro. Ya, nanti bulannya bulan Suro, pinter tuh. Namanya Kadek paham. Pinter Kadek. Nah, Kadek pasti punya. Dek, biasanya orang Bali sama orang Jawa kuat di situ. Kenapa Kadek? Pinter Kadek. Kalender Jawa yang dibuat oleh Sultan Agung Kadek itu adalah perpaduan penanggalan Saka Hindu dengan penanggalan Islam. Jadilah kalender Jawa. Ada bulan Suro, ada bulan Saban, tapi yang kemudian di situ yang utama adalah pentingnya hari-harinya itu Kadek ya. Coba Dek, nanti kamu lihat ada nggak di kalender. Tapi kalau kamu udah nyebut Suro, pasti kamu udah pernah lihat kalender itu. Pasti mamahmu menggunakan kalender itu. Gitu ya, Hana. Jadi Ibu udah nggak usah nanyain kamu. Pasti Kadek udah punya. Ada perwakilan Kadek. Nah Dek, itu kalender Jawa Dek. Apa itu kalender Jawa? Digabungkan kalendernya orang-orang beragama Hindu dengan orang-orang beragama Islam. Nah jadilah bulan-bulan yang tadi Kadek sebutkan, hari-hari yang tadi Ibu sebutkan. Ya, nah kemudian ada upacara Kalang Obong. Apa itu Kalang Obong? Dengarkan. Semarang, Mataram itu adalah dulu wilayah Cheng Ho ya. Siapa Cheng Ho?
dia adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina yang datang, kemudian beranak pinak, kemudian membesarkan budaya Kalang Obong. Nah, apa itu? Di IPA 6 ada yang keturunan Tionghoa? Coba bantu Ibu kalau Ibu salah. Di Sultan Agung ini, dialah yang mempopulerkan. Katanya kalau orang-orang Cina itu meninggal, dibuatkanlah rumah-rumahan, kan ya miniatur rumah-rumahan, uang-uangan, kemudian nanti itu dibakar, jadi seolah-olah itu adalah pengantar menuju surga. Nah, itu pertama kali dipopulerkan oleh Sultan Agung. Sastra Gending, bagaimana filsafat orang Jawa ada di Sastra Gending. Dan masih banyak lagi apa yang dibuat oleh Sultan Agung. Ya, dah kita ngebut dulu ya. Nah, terus ini sampai jam berapa sih? Nah, terus begini. Apakah akan jaya terus yang namanya Mataram? IPA 6. Jadi ketika Mataram berdiri, Eropa itu menyebutkan wilayah kekaisaran. Mulai dari Sutawijayanya, apalagi hingar-bingarnya Sultan Agung. Nah, ternyata kekaisaran ini akhirnya runtuh. Apa penyebabnya? Nih, kita lihat ya. Sultan Agung sangat membenci VOC. Beliau meninggal, digantikan oleh Raden Rashid, yang kemudian setelah menjadi raja bergelar Amangkurat I. Sultan Agung menggelari dirinya Sultan. Sultan artinya adalah pemimpin. Tidak dengan anaknya. Anaknya berubah menjadi Susuhunan. Susuhunan yang paling tinggi yang harus disembah. Nah, ada rasa congkak di hati anaknya Sultan Agung, sehingga banyak daerah-daerah bawahan yang akhirnya melepaskan diri. Otomatis ekonomi dari Mataram akan rusak kalau daerah bawahan ini mengundurkan diri. Bagaimana caranya? Amangkurat I bergandengan tangan dengan VOC. Kalau VOC dijawil, dicolek untuk bantuin, minta bayaran tanah, dan minta supaya berdagangnya hanya dengan VOC, nggak boleh dengan negara lain. Itu disetujui oleh Amangkurat I. Mulailah kemunduran Mataram. Jadi apa? Baru Sultan Agung berjaya, kok pada masa anaknya sudah bermain dengan VOC. Awal kemunduran Mataram. Nanti anak buah Sultan Agung di Madura yang bernama Trunojoyo nggak seneng, akhirnya menyerang Mataram. Amangkurat I meninggal karena kecapean perang dengan Trunojoyo. Digantikan oleh Raden Rahmat yang kemudian ketika memerintah menjadi Amangkurat II. Nah, masihkah dia bersahabat dengan VOC? Lihat, bersahabat banget. Kenapa? Dialah yang pertama kali menyuruh si bawahan-bawahannya, pekerja-pekerjanya menggunakan pakaian dinas Belanda yang dikenal dengan nama pakaian admiral. Makanya si Sunan Amangkurat II ini kadang dikenal dengan nama Sunan Amral, karena dia selalu bangga dengan menggunakan baju dinas Belanda. Dia tetap bersekutu dengan VOC. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, nanti ke bawah-bawahnya ada yang pro terhadap VOC, ada yang kontra terhadap VOC, tapi ternyata lemah. Nanti Amangkurat III, Amangkurat IV akhirnya kalah, dan VOC membagi Mataram. Jadi raja-raja Mataram itu diatur oleh VOC. Yang melantik adalah VOC, bukan kita sendiri. Mataram akhir cerita dibagi dalam perjanjian Giyanti. Tahun 1755 Mataram dibagi menjadi Mataram Barat, diberikan kepada Mangkubumi dengan gelar Hamengkubuwono I,
berpusat di Yogyakarta. Mataram Timur diberikan kepada Pakubuwono III, dikenal dengan nama Kasunanan Surakarta. Jadi daerah luasnya Sultan Agung dibagi menjadi Kasultanan Yogyakarta, Hamengkubuwono I sekarang sampai Hamengkubuwono X ya, dan Kasunanan Surakarta Pakubuwono III sekarang sampai Pakubuwono berapa itu? Ada lagi ribut antar keluarga, masih mencari-cari bagiannya, suksesi kembali. Akhirnya Kasunanan Surakarta dibagi lagi menjadi Surakarta bagian barat diberikan kepada tadi Pakubuwono III, sedangkan bagian timur diberikan kepada Raden Mas Said yang setelah memerintah menjadi namanya Mangkunegara I. Pelajari ada perjanjian Giyanti, perjanjian Salatiga, dua-duanya memecah belah Mataram. Akhirnya kita dikuasai oleh bangsa asing. Makasih ya kamu hadir semua ya. Sebenarnya tinggal satu lagi. Ntar Ibu lihat. Oke, 31 jumlah kamu berapa sih? 33 atau 32? Oke, Neng. Dengarkan. Nanti kamu pelajari sendiri ya. Semoga masih ada waktu kita Zoom. Banten, Cirebon, Ternate, Tidore, Goa, Talo. Kalau nggak ada waktu itu, Pop, Faik, Antia, Rizkia, Marco, Hana, Alisa, kamu pelajari Nova. Kadek, kamu pelajari di GCR ya. Nanti Ibu kasih GCR-nya walaupun umpamanya kamu nggak kebagian waktu GCR. Karena apa? Biasanya Ibu ngasih PAT, UHB itu kan di soal-soal yang sudah pernah kan? Makanya nilai kamu jadi bagus kan? Nanti kalau kamu sudah membuat GCR, nilai kamu masih jelek, jadiin bagus. Jadi nanti ketika PAT, kamu udah nggak susah-susah. Waktu 90 menit bisa kamu kerjakan dalam waktu 60 menit. Itu juga masih sisa lebih. Karena apa, Lisa, Kimberly, Kena, Ibu selalu ngambil soal-soal yang sudah pernah diberikan ke kamu. Ya, jadi kamu nggak usah repot-repot. Oke, ada pertanyaan di sini. Waktu kita masih lumayan 7 menit lagi. Sedikit aja, supaya kamu sendiri yang kelas IPA 6 aja yang paham dulu ya. Anak kelas lain tadi sudah kehabisan waktu. Neng, setelah kerajaan ini ada kerajaan Cirebon dan Banten. Ini dulu adalah daerah-daerah bawahannya Trenggono ya. Nah, Cirebon berasal dari kata cai dan rebon. Itu dalam cerita sejarah lokal ya. Cai air, rebon udang. Nah, makanya kamu sering kan dengar kerupuk udang ya. Nah, itu berasalnya dari Cirebon ya. Nah, karena daerah itu banyak sekali. Nah, atau dikenal juga dengan caruban. Apa tuh caruban? Caruban itu adalah kumpulan berbagai macam orang. Karena yang namanya Cirebon adalah melting pot, tempat bertemunya segala bangsa. Itulah nama Cirebon. Siapakah yang mendirikan Cirebon? Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah dan atau yang dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Nanti Sunan Gunung Jati ini menguasai wilayah Banten dan di Banten ini nanti diberikan kepada anaknya yang pertama, Sultan Maulana tahun 1570. Kamu pelajari betul-betul. Nanti kamu ke Ternate Tidore, kamu akan ketemu Sultan Hairun dan Mbak Abullah. Kamu ke Kerajaan Goa Talo, kamu ketemu dengan ayam jantan dari timur. Siapa ayam jantan dari timur? Dialah Sultan Hasanuddin yang juga kerjasama dengan VOC. Ya, itu selintas tapi itulah yang akan keluar ya. Ada Uli 5, ada Uli Siwa, ada Goa, ada Talo. IPA 6
minggu ini adalah minggu terakhir, karena besok juga kamu sudah ikut pesantren kilat ya. Minggu depan kita bertemu dengan libur awal Lebaran. Nah, minggu depannya lagi mungkin ada acara setelah Lebaran, kita nggak ketemu. Jadi di sini IPA 6 menyambut hari